saya Firda Sylvia dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 191063108876. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Mediasanti, SSNPD. Ini saya akan mengulas novel karya Terela yang berjudul Tentang Kamu yang terbit pada tahun 2016 lalu, yang diterbitkan oleh penerbit Republika dengan tebal halaman 524 yang merupakan karya Terela yang ke-26. Adapun beberapa karya Terela yang telah diangkat ke layar kaca yaitu Moga Bunda Disayang Allah, Hafalan Salat Delisa, Bidadari-Bidadari Surga, dan yang terakhir pada 2019 lalu yaitu Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Zaman Zulkarnain merupakan seorang pemuda asal Indonesia yang bekerja di sebuah firma hukum ternama di London, di mana ini merupakan tahun keduanya ia bekerja di firma hukum tersebut. Dan pada tahun keduanya ini ia ditugaskan untuk mencari ahli waris dari Sri Ningsih yang harta warisannya mencapai lebih 1 juta pound sterling. Dan untuk mencari ahli waris dari warisan tersebut, Zaman harus mencari atau menelusuri kisah kehidupan Sri Ningsih. Tujuan utama Zaman setelah mengunjungi panti jompo tempat Sri Ningsih menghembuskan napas terakhirnya yaitu Pulau Bungin yang berada di NTB, Indonesia. Pulau ini merupakan tempat lahir Sri Ningsih. Diketahui dari Pak Ode, yaitu teman masa kecil Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan anak dari pasangan Nugroho dan Rahayu. Kemudian Nugroho memutuskan untuk menikah lagi setelah Rahayu meninggal dengan Nusi Marata. Sri Ningsih seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari ibu tirinya setelah ayahnya meninggal. Dan setelah kejadian kebakaran rumah yang menewaskan ibu tirinya, Sri Ningsih memutuskan untuk pindah ke Surakarta. Kemudian Zaman melanjutkan perjalanannya ke Surakarta, tepatnya ke Pondok Kyai Haji Maksum. Di sana ia bertemu dengan Ibu Nur Aini yang merupakan sahabat dari Sri Ningsih. Dan dari Ibu Nur Aini inilah Zaman mendapatkan informasi dari surat menyurat antara Sri Ningsih dengan Ibu Nur Aini. Setelah kejadian pembantaian di Surakarta yang menewaskan adiknya Tilamuta, Sri Ningsih memutuskan untuk pindah ke Jakarta, di mana diketahui dari surat menyurat dengan Ibu Nur Aini. Selama di Jakarta, Sri Ningsih pernah berjualan sate, membuka rental mobil yang kemudian bangkrut, dan yang terakhir ia mencoba membangun pabrik sabun. Dan pada zaman itu, pabrik sabun yang dibangun oleh Sri Ningsih sempat merajai pasar industri. Namun, Sri Ningsih memutuskan untuk menjual saham pabrik sabunnya kepada Catherine, orang terpercayanya ketika pabrik sabunnya telah merajai pasar industri. Kemudian, setelah ia meninggalkan pabrik sabunnya di Jakarta, Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di London, di sebuah kampung India di London, dan menjadi supir bis dengan penghargaan 4 kali berturut-turut supir terbaik. Dan disinilah ia bertemu dengan pria bernama Hakan Karim yang merupakan pria keturunan Turki dan menikah dengan pria tersebut. Diketahui mereka sempat memiliki 2 orang anak yang kemudian kedua-duanya meninggal. Dan setelah kepergian suaminya Hakan Karim karena penyakit, Sri Ningsih memutuskan untuk meninggalkan London. Setelah menelusuri kehidupan Sri Ningsih, akhirnya Zaman berhasil memecahkan masalah tersebut. Zaman berhasil menemukan siapa ahli waris yang berhak menerima uang senilai 1 juta pound sterling tersebut. Novel ini bertema tentang perjalanan kehidupan, di mana novel ini berlatar tempat di London, Indonesia, tepatnya di Pulau Bungin dan Surakarta, kemudian di Panti Jompo di Paris. Kemudian dengan latar suasana yang haru, sedih, gembira, dan tegang, serta latar waktu dari pagi hingga siang.
Novel ini menggunakan alur maju mundur, di mana akan maju ketika terdapat peran zaman dan akan mundur ketika mengkisahkan tentang kisah Sriningsih. Adapun tokoh dan penokohan dalam novel ini, yaitu pertama, tokoh utama dalam novel ini adalah Sriningsih, di mana ia merupakan seorang wanita berlatar belakang anak nelayan yang berhasil mengelilingi 5 benua selama masa hidupnya. Sriningsih merupakan seorang wanita yang cerdas, kreatif, mandiri, serta berani. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Zaman Zulkarnain yang merupakan pemuda asal Indonesia dengan karakter tokoh yang juga cerdas, gigih, dan sabar. Kemudian ada Nugroho yang merupakan ayah dari Sriningsih dengan sifatnya yang penyayang. Ada Rahayu yang merupakan ibu kandung Sriningsih dengan sifatnya yang penyayang. Kemudian ada Nusi Marata yang merupakan ibu tiri Sriningsih dengan sifatnya yang kejam. Kemudian Kilang Muta, adik Sriningsih, dengan sifatnya yang malu-malu. Kemudian Pak Ode yang merupakan teman masa kecil Sriningsih dengan sifatnya yang jahil dan usil kepada Sriningsih. Ibu Nur Aini yang merupakan sahabat Sriningsih selama di pondok Kiai Haji Maksum dengan sifatnya yang ceria. Kemudian keluarga Rajen Drakan dan Ibu Rajen Drakan yang merupakan kerabatnya selama ia tinggal di kampung India di London, yang memiliki sifat penuh kasih sayang dan perhatian. Hakan Karim yang merupakan suami dari Sriningsih dengan sifat yang tidak pantang menyerah dan penyayang. Kemudian yang terakhir ada Aime dengan karakter yang penyabar dan penyayang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kekurangan dari novel ini adalah tidak sinkronnya antara cover dan isi novel tersebut, di mana cover adalah bagian yang paling menarik dari pembaca. Dan dalam novel ini terkandung banyak nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Cerita ini sangat menarik dengan latar belakang kehidupan Sriningsih yang berpindah-pindah tempat, yang membuat hidupnya lebih berwarna dengan berpindah-pindah tempat. Kemudian kita dapat mengambil nilai-nilai moral dan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam novel ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.